Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munif Sulaiman. NIM 188620111028. Prodi Bimbingan dan Konseling Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang media PK. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan multimedia, bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Mawan Akhiriwanto MPD. Ya, kita lanjut ke materinya. Bimbingan konseling sebagai proses komunikasi. Pengertian bimbingan dan konseling. Terus komunikasi antar pribadi. Kesimpulan, pengertian komunikasi dan jenis komunikasi, manfaat atau pentingnya komunikasi dalam konseling. Kedudukan dalam sistem bimbingan dan konseling, pengertian dan manfaat media secara umum. Pengertian media, terus manfaat media secara umum. Bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi, kedudukan media dalam sistem bimbingan dan konseling, pengertian dan manfaat media secara umum, pengertian manfaat media bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ialah suatu proses memberi bantuan atau proses of helping terhadap individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntunan norma kehidupan atau budaya agama, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna, bahagia baik secara proporsional maupun sosial. Konseling merupakan wawancara di mana klien ditolong untuk lebih jelas dirinya sendiri untuk dapat memperbaiki kesulitan yang berhubungan dengan lingkungan atau untuk dapat memperbaiki kesukaran penyesuaian. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan keaktivitas hubungan antara manusia dengan kelompok. Komunikasi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal. Komunikasi ini merupakan proses dan penerimaan pesan antara dua atau lebih dengan melibatkan beberapa pengaruh umpan balik. Dalam proses konseling, komunikasi antar pribadi perlu dikuasai oleh konselor demi keefektifan konseling. Dalam proses konseling, komunikasi antar pribadi memungkinkan terjadinya interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien. Komunikasi ini ditandai dengan adanya pemikiran berdasarkan informasi psikologis. Yang kedua, interaksi berdasarkan pengetahuan yang lebih jelas. Yang ketiga, interaksi berdasarkan aturan yang dibuat pribadi. Adapun yang dimaksud dari komunikasi antara pribadi sebagai berikut.
Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, bersifat menghibur dan memberi bantuan. Yang kelima, komunikasi antar pribadi dapat merangsang timbulnya saling meniru dan saling melengkapi perilaku individu yang satu dengan yang lain. Dalam proses konseling, tidak lepas dari komunikasi timbal balik antara konselor dan klien. Komunikasi ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain agar saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi merupakan landasan yang berlangsungnya konseling. Maka untuk terlaksananya komunikasi yang dialogis dan mengajak klien berpartisipasi secara aktif, selain diri memahami karakter klien adalah juga perlu menguasai keterampilan komunikasi dialogis. Bimbingan itu prosesnya bantuan terhadap klien untuk memecahkan masalah yang dapat dilakukan oleh guru, studi, orang tua, ataupun yang lainnya, bersifat umum. Sedangkan konseling itu proses bantuan terhadap klien yang dilakukan oleh konselor secara face to face untuk memecahkan masalah klien tersebut. Atau khusus, kedekatan seorang dengan orang lain ataupun sekelompok orang itu tergantung pada komunikasi yang terjadi di antara keduanya. Bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi ialah di mana dalam bimbingan terdapat komunikasi antara konselor dan klien, sehingga disebut sebagai proses komunikasi. Kedudukan media dalam sistem bimbingan dan konseling bisa dibilang cukup penting, karena dengan media lebih memudahkan pemahaman dan maksud bimbingan dan konseling. Dan sistem bimbingan konseling ialah rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen bimbingan dan konseling. Media adalah sesuatu yang berupa peralatan yang dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk merangsang perkembangan diri, baik berbagai aspek, baik itu fisik, motorik, sosial, emosi, kognitif, kreativitas, dan bahasa, sehingga mampu mendorong dan mempermudahkan terjadinya proses pembelajaran mengajar pada guru dan serta peserta didik. Media dapat dirancang, dibentuk secara kompleks dengan batasan tertentu, sehingga media itu sendiri dapat merangsang timbulnya berbagai macam dialog internal antara penyampai informasi dan penerima informasi. Live and Let's tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media sosial, yaitu fungsi atensi, afektif, kognitif, kompensatoris. Secara umum, media pendidikan mempunyai kegunaan sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan berkala. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsangkan pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri,
mengarahkan diri mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Ada 3 jenis media secara umum, yaitu visual atau gambar, audio atau suara, atau audiovisual yaitu suara dan gambar, yaitu misalkan ya video gitu ya. Ya selanjutnya yang pertama akan meningkatkan kreativitas, meningkatkan keingintahuan dan memberikan variasi pengajaran sehingga kelas akan lebih menarik, akan meningkatkan kunjungan ke website terutama yang berhubungan dengan kebutuhan siswa. Konselor akan memiliki pandangan yang baik dan bijaksana terhadap materi yang diberikan, akan memunculkan respon yang positif terhadap penggunaan, tidak akan mudah kebosanan, dan dapat ditemukan silabus, kurikulum, dan lain-lain sebagai melalui website terdapat pengaturan yang baik. Ya, thanks, great job, thanks for your hard work. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.